ada orang yang merasa soleh nih. Cuman nggak sadar dia pun salah. Maksudnya, ada orang merasa soleh, cuman nggak sadar dia pun salah. Karena kesolehannya hanya diukur dengan dimensi yang pertama saja. Tahajudnya rajin. Puasanya jangankan Senin Kamis, puasa Daud pun dia kerjakan. Baca Qurannya dia punya program, bahkan sehari bisa 1 juz. Cuman sayang, dengan orang tuanya bermasalah. Dengan tetangganya nggak pernah akur. Dengan teman-temannya repot. Bahkan sesama muslim pun jadi bahan celaan. Jadi kalau ketemu sudah jadi objek. Itu pun koreksi. Karena ini belum jadi tanda iman yang sempurna. Awas, hati-hati. Ngajinya rajin, sholatnya rajin, tapi rajin juga saling mencela. Rajin saling menjatuhkan. Rajin saling memfitnah. Bahkan sesama pengajian pun saling menjelek-jelekan. Coba dicek imannya ada di mana. Karena nanti Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, riwayat sahabat Abu Hurairah, bahkan tersebut di hadis Muslim, ada golongan orang bangkrut, muflis dalam bahasa hadisnya. Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut, kata Nabi. Yaqulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang sudah tidak punya uang sepeser pun, gak ada aset sedikit pun. Ya, secara ekonomi benar. Tapi ekonomi dunia, akhirat gak berlaku. Ya, kata Allah melalui lisan Nabi, al-muflisu min ummati. Tolong catat kalimat ini dengan baik-baik. Min ummati. Orang bangkrut yang mengaku dari kalangan umatku itu. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, tidak mengatakan umatnya Isa alaihi wassalam. Min ummati. Jadi ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia kemudian disebut bangkrut oleh Nabi. Waliyadzubillah, semoga bukan kita. Ya. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak pernah dikerjakan saat di dunia. Banyak rajin salatnya, tahajud rajin. Duha kerjakan. Wasyamin, rajin puasa. Ya, sunnah kerjakan. Wa zakatin, zakatnya pun bagus. Cuman sayang, maaf, wa yati qad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa daraba hadha, wa safaka dama hadha. Wa yati qad syatama hadha, cuman dia juga rajin mencela orang. Syatama hadha, wa qadhafa hadha, menuduh orang. Wa daraba hadha, senang berselisih, bahkan ribut secara fisik. Wasafaka dama hadza, bahkan ada puncaknya yang menumpahkan darah dan di sini pun kelihatan orangnya seperti rajin. Ya, bahkan nyebut kalimat-kalimat Allah. Ya, kalau Nabi sudah berkata sesuatu itu petunjuk dari Allah, itu pasti terjadi. Saya tanya pada Anda, ada orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin pengajian tapi rajin mencaci? Ditemukan. Ada orang yang sekarang menumpahkan darah mengaku-ngaku bawa nama Islam? Ada. Itu banyak kasusnya, tembak orang, bunuh diri, bom kulkas, bom panci, bom ini, bom teflon, ya, sampai keluar tembak ini itu banyak sekarang kejadian. Nah, itu dianalisis penyebabnya. Nah, kata Nabi kalau ada yang seperti itu, dari dulu 15 abad yang lalu sudah diingatkan. Pengingat itu kepada kita mengarahkan jangan jadi bagian dari situ, karena itu bukan real iman. Bukan real iman, jadi diminta sadar kita. Kalau ada yang seperti itu, maka dia, kata Nabi, diilustrasikan begini. Perhatikan kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat demikian, maka pahala salat yang banyak tadi dikumpulkan, ini nanti akan dipindahkan secara otomatis kepada perbuatan zalim untuk menutup dosa yang pernah dilakukan, dikerjakan. Misal, ada orang salat, selesai salat mencela orang lain. Maka pahala salatnya diambil, dipindahkan untuk menutup dosa celaannya. Ya, ditransfer ke otomatis kepada yang dicelanya. Habis. Kayak kalau dicela gak usah marah, lagi ditransfer pahala, dan gak usah bikin status. Ya, alhamdulillah lagi ditransfer pahala sama dia tuh, makanya jangan banyak mencela. Nah, sama pindah juga, ya, kosong-kosong. Ya, diambil, pindahkan. Dia puasa, tapi juga menuduh orang, maka pahala puasanya dipindahkan pada yang dituduh. Dia haji, tapi juga berbuat sering berselisih, sering melakukan pekerjaan yang tadi disebutkan, maka dipindahkan, dibalikkan. Celakanya, ketika kemudian ini bekalnya habis, tersisalah satu keburukannya. Pernah bohong misalnya. Gak bisa nutup lagi. Ini yang disebut oleh Nabi bangkrut. Udah gak punya modal untuk menutup keburukan yang pernah dikerjakan. Ya, makanya tutup ini dengan bertobat, tingkatkan yang ini dengan meningkatkan amal soleh. Makanya saya sering katakan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah.